Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada diskusi kita kali ini yang akan membahas tentang sistem bilangan. Baik, sebelum memasuki pembahasan materinya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan membahas materinya lebih jelas dan terperinci. Yang pertama ada Kak Irul yang akan menjelaskan tentang pengertian sistem bilangan, tujuan, serta fungsi. Pada Kak Irul, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihrul Rizky Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama tentang sistem bilangan komputer, yaitu pengertian, fungsi, dan tujuannya. Untuk pengertiannya, sistem komputer adalah suatu cara untuk menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau yang sudah menjadi standar. Untuk fungsinya sendiri, sistem bilangan awal mulanya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase ke dalam data. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Selain itu, sistem bilangan komputer ini menjadi fondasi dalam menguasai ilmu jaringan. Insinyur zaman dulu menggunakan pengetahuan ini untuk menciptakan komputer, dan termasuk penemuan terhebat yaitu IP addressing system seperti IP PIN 6 dan IP PIN 4 yang memungkinkan adanya internet seperti saat ini. IP addressing system itu adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. IP PIN 4 itu memiliki fungsi sebagai pergantian berbagai jenis jaringan seperti internet atau yang lebih populer dengan sebutan link layer network. Sementara IP PIN 6 serangkaian protokol standar untuk lapisan jaringan internet. IP PIN 6 ini dirancang untuk menyelesaikan banyak masalah dari versi rangkaian protokol internet sebelumnya atau IP PIN 4 tentang penipisan alamat, keamanan, konfigurasi otomatis, ekstensibilitas, dan sebagainya. Selain itu, pada IP PIN 4 ini kombinasi numerik sistem biner basis 2 yang dikonversi menjadi sistem bilangan desimal baris 10. Lalu ada lagi IP PIN 6 addressing yang menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Bahkan alamat physical address atau biasa disebut MAC address juga menggunakan heksadesimal sebagai identitas uniknya. Untuk tujuannya sendiri, sistem bilangan komputer ini awal mulanya diciptakan memang untuk mengubah data analog berupa voltase ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1 yang identik dengan sistem bilangan biner. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Irul yang telah menyampaikan materinya. Oke, kita lanjut ke Kak Arianto yang akan membahas tentang 4 jenis sistem bilangan dan cara menentukan sebuah sistem bilangan komputer berdasarkan posisi angka. Kepada Kak Arianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Setelah tadi kita mengetahui tentang sistem bilangan, yang mana sistem bilangan adalah suatu tata aturan atau susunan dalam menentukan nilai suatu bilangan, antara lain seperti sistem desimal, biner, heksadesimal, oktal, BCD, Gray-Chord, XST, dan lain-lainnya, yang dibagi berdasarkan basis yang digunakan dalam penentuan nilai dari bilangan tersebut. Nah, yang mana pada tujuan kali ini pembelajarannya yaitu kita akan membahas tentang itu bagaimana untuk mengetahui pengertian dari sistem bilangan yang tadi telah kita bahas pertama. Lalu kita akan mengetahui tentang pengertian bilangan desimal, bilangan biner, oktal, heksadesimal, dan juga tata cara penulisannya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu di sini tentang sistem bilangan desimal. Yang mana sistem bilangan desimal ini yaitu berbasis 10, teman-teman. Yang mana angka atau digit yang digunakan yaitu 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai posisinya itu ditentukan dari yang paling kanan. Yang pertama yaitu 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan juga seterusnya. Yang mana kita ketahui bahwa pada suatu bilangan paling kanan yaitu disebut juga satuan, yang kedua itu puluhan, ratusan, dan juga ribuan.
Maka di sini juga kita lihat nih, pada posisi digit pertama kita bakal menentukan bahwa 10 pangkat 0 adalah 1, yang mana untuk bilangan digit yang kedua yaitu 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 untuk bilangan pada digit ketiga, dan juga selanjutnya seperti itu teman-teman. Misalkan yang kelima nih, berarti digit kelima itu sama dengan 10 pangkat 4 yang hasilnya yaitu 10.000. Dengan begitu maka bilangan desimal dari contoh di bawah ini yaitu 8598 bisa diartikan sebagai 8 kali 10, 8 kali 1000 ditambah 5 kali 100 ditambah 9 kali 10 dan 8 dikali 1, yang mana jika ditambahkan menjadi 8598. Begitu teman-teman cara perhitungannya. Kita lanjut ke perhitungan yang kedua. Jadi teman-teman, sini ada contoh kedua yang mana ini ada angka 2193. Untuk perhitungannya sama teman-teman, dari kanan dulu, yang mana untuk yang digit pertama yang kanan ini berarti satuan, kedua puluhan, ratusan, dan ribuan. Untuk angka satuannya ada 3, puluhan 9, ratusannya 1, dan ribuannya di sini angka 2 teman-teman. Maka jika dikalikan 3 kali 10 pangkat 0 ada 3, 9 kali 10 pangkat 1 90, 1 kali 10 pangkat 2 adalah 100, 2 kali 10 pangkat 3 artinya 2000, maka jika dijumlahkan akan menghasilkan 2193 teman-teman. Baik, seperti itu. Kita lanjut ke bilangan yang ke selanjutnya, yaitu adalah bilangan biner teman-teman. Nah, bilangan biner sendiri ada sistem bilangan berbasis 2, yang mana angka atau digitnya yang digunakan ini cukup 0 dan 1 teman-teman. Nilai posisinya sama teman-teman, yaitu dari paling kanan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 hingga seterusnya. Untuk menghitungnya sama. Untuk perhitungan di sini kita hitungnya dari kanan dulu teman-teman, yang itu dari satuannya, yaitu angka 1 berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 untuk 0-nya, dan juga seterusnya teman-teman. Maka jika dikalikan lagi, 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1, 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 4 di sini adalah 4, 1 kali 8 yaitu 8 teman-teman. Maka jika dijumlahkan menghasilkan 13. Nah, jadi tadi untuk menghasilkan konversi dari angka biner ke desimal, hasilnya yaitu 13 teman-teman. Jadi teman-teman, pada selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan berbasis 8. Sistem yang digunakan ini itu menggunakan simbol dari angka 0 sampai angka 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit biner dari ujung paling kanan atau yang disebut dengan LSB atau least significant bit. Maka kita ambil contoh pertama, di sini ada angka 32. Maka kita ambil dari digit pertama yaitu angka 2. Maka di sini kita kalikan dengan 8 pangkat 0, yaitu 2 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2 kali 1, yaitu menghasilkan angka 2. Maka untuk angka digit keduanya yaitu di sini angka 3, maka dikalikan dengan 3 kali 8 pangkat 1 menghasilkan 3 kali 8, yaitu menghasilkan angka 24. Maka jika dikonversi ke desimal menghasilkan 24 tambah 2 sama dengan 26 teman-teman. Seperti itu. Maka di sini ada contoh kedua juga untuk memperjelas lagi. Itu ada angka 6 sama 4. Maka di sini kita ambil digit paling kanannya itu angka 4. Maka di sini 4 kali 8 sama dengan 4 kali 8 pangkat 1 di sini menghasilkan angka 4 kali 1 yaitu 4, dan angka selanjutnya itu angka 6, maka dikalikan dengan 8 pangkat 1 yaitu 6 kali 8 menghasilkan 46. Maka jika dijumlahkan yaitu 46 tambah 4 sama dengan 50. Kita lanjut ke bilangan selanjutnya. Di sini yaitu adalah bilangan heksadesimal teman-teman. Yang mana sini cukup beda dari yang tadi untuk bilangannya. Yaitu sistem bilangannya berbasis 16. Angka atau digit yang digunakan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk angka selanjutnya di sini kita menggunakan huruf teman-teman, huruf kapital ya. Ada A sampai G. Nah, yang mana A ini untuk menggantikan angka 10, B menggantikan angka 11, C menggantikan angka 12, D sama dengan 13, E 14, F 15, dan G yaitu 16 teman-teman. Maka nilai posisinya juga sama. Untuk paling kanan itu 16 pangkat 0, 1, 2, dan 16 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, contoh dalam bilangan oktal 7F. Maka di sini angka 7 berarti di sini itu disebut dengan MSB teman-teman, atau most significant bit yang paling kiri. Nah, untuk yang paling kanan ini F-nya itu disebut dengan less significant bit atau LSB teman-teman disebutnya ya.
Maka di sini ada contoh satu nih, yaitu angka 33, bukan 33 ya teman-teman, tapi kita tulis menyebutnya 33. Untuk digit pertama angka 3-nya di sini kita kalikan dengan 16 pangkat 0 teman-teman. Karena tadi kenapa di sini ada angka 16? Dikarenakan tadi heksadesimal adalah angka berbasis 16. Jika dihitung maka 3 kali 16 pangkat 0 sama dengan 3 kali 1, yaitu 3. Maka angka selanjutnya di sini 3 kali 16 pangkat 1 adalah 3 kali 16 yang menghasilkan 48. Maka jika didesimalkan tinggal dijumlahkan aja teman-teman, 48 ditambah 3 yang menghasilkan 51. Nah, kita punya contoh lain teman-teman di sini untuk bilangan heksadesimal, yang mana di sini ada contohnya A59C. Perlu kita ketahui bahwa di sini C mempunyai nilai yang sama, yaitu dengan angka 12. Untuk A-nya yaitu mempunyai angka 10. Maka jika kita hitung dari urutan digit paling kanan yaitu C, yaitu 12 kali 16 pangkat 0 sama dengan 12. 9 kali 16 pangkat 1 yaitu 144. Digit ketiga 5, yaitu 5 dikali 16 pangkat 2 menghasilkan 1280. Untuk digit keempat yaitu A yang mempunyai nilai yang sama yaitu dengan angka 10 dikali 16 pangkat 3 yaitu 40960 atau 40960. Maka hasilnya tinggal dijumlahkan teman-teman, yaitu 42396. Mungkin itu yang dapat kita bahas kali ini. Mungkin ada yang pertanyaan. Untuk selanjutnya boleh dikembalikan dulu ke moderator. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih Kak Yanto yang telah menjelaskan materinya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konversi bilangan yang akan disampaikan oleh Kak Hilmi. Maka dari itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilmi Miftahul Hoer dan saya akan menjelaskan konversi bilangan, lalu mempelajari 4 jenis bilangan serta proses konversi bilangan desimal. Lanjut saja ya. Di sini ada daftar isi, lalu di sini ada pengertian konversi bilangan. Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk bilangan lain yang memiliki nilai sama. Nah, konversi bilangan ini akan digunakan dalam sistem bilangan komputer. Nantinya sistem bilangan komputer inilah yang sering digunakan dalam codingan atau pemrograman. Di sini ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama ada bilangan desimal. Bilangan ini biasa disebut bilangan berbasis 10 karena digitnya mulai dari 0 sampai 9, lalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan matematika umum. Yang kedua ada bilangan biner. Bilangan ini berbasis 2 karena digitnya hanya 0 dan angka 1. Dan bilangan ini biasa digunakan dalam sistem komputer modern. Lalu yang ketiga ada bilangan oktal. Bilangan ini biasa disebut bilangan basis 8. Dan bilangan oktal ini biasa digunakan programmer membuat program sebelum mengimplementasikannya ke mesin. Dan yang keempat itu ada bilangan heksadesimal. Bilangan ini biasa disebut bilangan basis 16 karena digitnya mulai dari 0 sampai 9, lalu dilanjut dengan huruf A sampai F. Dan bilangan ini biasa digunakan dalam pemrograman dan navigasi alamat memori. Nah, di sini ada konversi bilangan dari biner ke desimal. Langkah pertama yaitu mulai dari digit kanan kalikan dengan pangkat 2 sesuai posisinya. Sebagai contoh di sini ada 1011. Jika mulai dari kanan jadi 1101. Nah, kita turunkan 1 di sini pangkat 1, lalu dikali pangkatnya dikali 2, jadi 1 yang kedua itu pangkat 2, lalu 0 pangkat 4 dan 1 pangkat 8. Lalu kita kalikan 1 kali 1 itu 1, 1 kali 2 itu 2, dan 0 kali 4 itu 0. 1 kali 8 sama dengan 8.
Lalu langkah kedua, jumlahkan hasil perkalian untuk setiap digit. Nah, setelah dikalikan kita jumlahkan 8 ditambah 2 itu 10, ditambah 1 jadi 11. Di sini ada konversi bilangan dari oktal ke desimal. Caranya mirip-mirip ya. Kita mulai dari digit kanan agar lebih mudah, lalu kalikan dengan pangkat 8. Nah, bedanya bilangan oktal ini dipangkatkan dengan pangkat 8. Lalu jumlah hasil perkalian untuk setiap digit. Jumlahkan hasil perkalian untuk setiap digit. Sebagai contoh, di sini ada 47 basis 8. Kita mulai dari digit kanan, 7 ya. 7 dikali basis 8 pangkat 0 ditambah 4 kali basis 8 pangkat 1. 7 dikali basis 8 pangkat 0 itu sama dengan 7 kali 1 dalam basis 10 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 sama dengan 4 kali 8 dalam basis 10. Lalu kita kalikan, 7 kali 1 itu 7 dalam basis 10, lalu 4 dikali 8 sama dengan 32 dalam basis 10. Lalu kita jumlahkan, 32 ditambah 7 yaitu 39. Di sini ada contoh kedua, caranya sama ya. Kita lanjut, di sini ada konversi bilangan dari heksadesimal ke desimal. Langkah pertama mulai dari digit kanan, lalu kalikan dengan basis 16 sesuai posisinya. Kedua, jumlahkan hasil perkalian untuk setiap digit. Ketiga, hasil penjumlahan adalah representasi desimal dari bilangan heksadesimal tersebut. Sini ada contoh 1B berbasis 16. Kita mulai dari digit kanan, yaitu B dikali basis 16 pangkat 0 ditambah 1 kali basis 16 pangkat 1. Hasilnya itu B di sini adalah 11 ya. Jadi 11 kali basis 16 pangkat 0 itu 11 kali 1 dalam basis 10. Ini saya tidak tertulis, mohon maaf. Ditambah 1 kali 16 pangkat 1 itu 1 kali 16 dalam basis 10. Lalu kita kalikan, 11 dikali 1 itu 11, 1 kali 16 sama dengan 16 dalam basis 10 ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan, 16 ditambah 11 sama dengan 27 dalam basis 10. Jadi 1B basis 16 sama dengan 27 dalam basis 10. Oh, sudah selesai ya. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan. Terima kasih kepada Kak Hilmi yang telah menyampaikan materinya. Oke, kita akan lanjut lagi yang akan membahas tentang aritmatika, penjumlahan, dan pengurangan yang akan dijelaskan oleh Teh Siska. Baik, untuk Teh Siska, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Purnadewi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aritmatika penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Di awal kita akan membahas mengenai pengertian aritmatika biner. Aritmatika biner merupakan operasi aritmatika untuk bilangan biner yang dilakukan dengan hampir sama dengan operasi aritmatika untuk bilangan desimal. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan digit per digit. Kemudian kelebihan nilai suatu digit pada proses penjumlahan dan perkalian akan menjadi bawaan atau carry yang nantinya ditambahkan pada digit sebelah kirinya. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penjumlahan biner. Bilangan biner juga dapat dijumlahkan sebagaimana dapat kita lakukan untuk bilangan desimal.
Adapun aturan dasar penjumlahan pada sistem bilangan biner adalah sebagai berikut, yaitu apabila 0 ditambah 0 sama dengan 0 carry 0, apabila 0 ditambah 1 sama dengan 1 carry 0, apabila 1 ditambah 0 sama dengan 1 carry 0, dan apabila 1 ditambah 1 sama dengan 0 carry-nya 1. Kemudian kita akan membahas beberapa soal atau contoh soal dari penjumlahan bilangan biner. Di contoh soal pertama, kita akan menghitung hasil dari 0101 ditambah 0100. Di sini hasilnya adalah 1001. Kemudian pada soal yang kedua adalah 10010 ditambah 00010, hasilnya adalah 10100. Nah, untuk mengerjakan atau mendapatkan hasil di sini kita harus menggunakan aturan dasar yang sebelumnya telah dijelaskan. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan cara mengerjakannya, yaitu untuk menghitung kita akan melakukannya dari sebelah kanan ke kiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengurangan biner. Pengurangan biner pada prinsipnya hampir sama dengan penjumlahan biner. Jika pengurangan lebih besar dari bilangan yang dikurangi, maka perlu adanya pinjaman atau borrow off pada bilangan di sebelahnya. Namun tidak bisa meminjam atau borrow off sebuah bit 1 pada digit di sebelahnya apabila digit tersebut tidak bernilai 1 tetapi bernilai 0, sehingga harus dipinjam di kolom sebelahnya lagi yang bernilai bit 1. Ketika ada digit 0 yang dilewati borrow off, maka akan bernilai bit 1. Di sini juga akan dijelaskan mengenai aturan dasar pengurangan pada sistem bilangan biner, yaitu apabila 0 dikurangi 0 sama dengan 0 borrow 0, apabila 0 dikurangi 1 sama dengan 1 borrow 1, apabila 1 dikurangi 0 sama dengan 1 borrow 0, apabila 1 dikurangi 1 sama dengan 0 borrow 0. Di sini juga ada beberapa contoh soal dari pengurangan bilangan biner. Pada contoh soal pertama, di sini ada soal 11011 dikurangi 1001, hasilnya adalah 10010. Pada soal kedua, di sini ada 11101 dikurangi 1011, maka hasilnya 10010. Di sini juga kita akan mengerjakan atau membahas cara pengerjaan dari pengurangan biner. Untuk di soal pertama, kita juga sama mulai dari sebelah kanan, yaitu 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan 1 ini langsung kita turunkan saja ke bawah, maka hasil akhirnya adalah 10010. Selanjutnya pada soal yang kedua, yaitu 1 dikurangi 1 maka hasilnya 0, kemudian 0 dikurangi 1 hasilnya adalah 1, karena 0 ini kita borrow off 1 dari digit di sebelah kirinya. Selanjutnya 1 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, 1 ini berubah jadi 0 setelah dipinjam atau di borrow off tadi.
maka 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian digit 1 ini langsung kita turunkan saja, maka hasil akhirnya adalah 10010. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teh Siska yang sudah menyampaikan materinya. Dan kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu aritmatika, perkalian, dan pembagian yang akan dijelaskan oleh Teh Nenti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenti. Saya akan menjelaskan materi tentang aritmatika perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian bilangan biner sebagaimana halnya dengan penjumlahan dan pengurangan. Pada bilangan biner kita juga dapat melakukan proses perkalian dan pembagian. Proses perkalian dan pembagiannya hampir sama dengan proses perkalian dan pembagian pada bilangan desimal. Untuk dapat melakukan perkalian bilangan biner, kita terlebih dahulu harus mengerti proses penjumlahan bilangan biner. Karena dalam proses perkalian pasti akan melibatkan proses penjumlahan. Begitu juga dengan proses pembagian bilangan biner, kita harus terlebih dahulu mengerti proses pengurangan bilangan biner agar dapat melanjutkan proses pembagian. Perkalian bilangan biner adalah proses perkalian dua bilangan biner. Proses ini hampir sama dengan perkalian desimal, bedanya hanya nilai yang dihasilkan hanya 0 dan 1. Untuk melakukan perkalian bilangan biner, kita terlebih dahulu harus mengerti proses penjumlahan bilangan biner, karena dalam proses perkalian pasti akan melibatkan proses penjumlahan. Setelah proses perkalian masing-masing bit pengali selesai, lakukan penjumlahan masing-masing kolom bit hasil 1. Di sini saya buatkan contoh, tentu saja ada aturan perkalian dari dulu 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0. Contoh bilangan desimal di sini saya buatkan 3 kali 5 sama dengan 15. Biner dari 3 adalah 011, biner dari 5 adalah 101. Saya buatkan perkaliannya 011 dikali 101. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0. Lalu 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0. Berikutnya 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0. Dijumlahkan, jumlahnya adalah 01111. Jadi perkalian dari 011 dikali 101 hasilnya 01111 dengan desimalnya, hasil desimalnya adalah 15. Lalu di sini pembagian bilangan biner sama seperti perkalian. Perkalian bilangan biner pun tidak berbeda dengan pembagian biasa, hanya saja yang kita bagi hanya 0 dan 1 saja. Saya buatkan contoh tentang pembagian, sama sudah ada aturannya, seperti 0 bagi 1 sama dengan 0, 1 bagi 1 sama dengan 1, dan 1 bagi 0 sama dengan 0. Contoh bilangan desimal yang saya buat di sini, misalkan 12 dibagi 4 sama dengan 2. Biner dari 12 adalah 1100, lalu biner dari 4 adalah 100. Pembagiannya seperti ini, 1100 dibagi 100. Diambil dulu satu angka, 1 dibagi 100, hasilnya adalah 0. Diambil lagi angka kedua, 1 dibagi 100 hasilnya 0, lalu diambil lagi 3 angka, 110 dibagi 100 adalah 1. Jadi 1 dikali 100 hasilnya 100, lalu dikurangi 0, kurangi 0, 0, 1 kurangi 0, 0, 1 kurangi 1, 0. Lalu turunkan 0-nya, di sini hasilnya sudah selesai, jadi pembagian 1100 dibagi 100 adalah 011, hasil desimalnya adalah 2. Demikian untuk materi dari perkalian dan pembagian bilangan biner. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nenti yang telah menyampaikan materinya. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk materi kita di diskusi kali ini sudah tersampaikan semuanya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Oke, untuk Kang Apip, boleh pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Teh Siska mengenai yang tadi dijelaskan tentang penjumlahan bilangan biner.
saya masih bingung yang 0 ditambah 0 sama dengan 0 carry 0, terus 0 tambah 1 sama dengan 1 carry 0, ataupun 1 tambah 1 sama dengan 0 itu masih saya belum pahami. Mohon dijelaskan kembali teh. Makasih. Baik, terima kasih Kang Apip untuk pertanyaannya. Oke, kepada Teh Siska yang ingin menjawab pertanyaannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Apip. Sekarang saya akan menerangkan pertanyaan dari Apip mengenai penjumlahan biner. Jadi dalam proses penjumlahan biner ini atau cara menghitungnya itu ada aturan dasar yang harus kita ikuti. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh soal nomor 1, kita coba hitung lagi dari sebelah kanan. Di sini ada 1 ditambah 0. Nah, kalau kita lihat dari aturan dasar, maka hasilnya adalah 1 dan carry-nya itu 0, maka tidak ada digit yang dibawa ke digit sebelahnya. Kemudian selanjutnya ada 0 ditambah 0, kita lihat lagi di aturan dasar, maka hasilnya adalah 0 carry 0. Selanjutnya 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat juga di aturan dasar tadi 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini ada carry 1. Maka 1 ini kita bawa atau masukkan ke perhitungan digit berikutnya. Maka 1 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab dengan baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari Teh Wulan. Silahkan Teh Wulan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Lailatul Qadariyah. Izin bertanya, bagaimana cara mengonversi bilangan desimal ke biner? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Wulan atas pertanyaannya. Kepada Kak Hilmi yang ingin menjawab pertanyaannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, pertanyaan yang bagus ya dari Teh Wulan. Bagaimana cara mengkonversi desimal atau bilangan desimal ke bilangan biner? Ini berbanding terbalik ya dari materi sebelumnya. Namun saya akan jelaskan. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, di sini saya ambil contoh bilangan desimalnya yaitu 25. Bagaimana caranya jika ingin dirubah ke bilangan biner? Bilangan desimal ini kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Nah, kenapa dibagi 2? Karena bilangan biner itu sendiri digitnya atau angkanya itu hanya 2, yaitu 0 dan 1. Lalu kita bagi 2 saja ya. 25 ini kita bagi 2 sampai habis. Jadi 25 bagi 2 itu 12. Ada sisa ya, sisa 1 karena tidak pas. Jadi sisa 1, lalu 12 ini kita bagi 2 lagi. Nah, 12 dibagi 2 itu 6. Ini gak ada sisa ya. Jadi ditulis 0, lalu 6 nya kita bagi 2 lagi, jadi 6 dibagi 2 itu 3. Nah, ini gak ada sisa ya, karena 6 dibagi 2 itu 3, jadi pas, jadi sisa 0. Lalu 3 nya kita bagi 2 lagi, 3 dibagi 2 itu 1. Ada sisa nggak ada? Ini ada sisa ya, karena nggak pas, jadi ditulisnya 1, lalu 1 kita bagi 2 lagi, 1 dibagi 2 itu sama dengan 0. Sini nggak pas ya, jadi kita tulis 1. Nah, lalu bagaimana kita dapat digit bilangan biner? Nah, caranya yaitu kita
tulis digit yang berada di sini ya, digit yang paling belakang, yang paling kanan. Ditulisnya kita mulai dari bawah terlebih dahulu. Nah, binernya jadi tulisnya 1 1 0 0 lalu 1. Jadi bilangan desimal 25 jika dirubah ke bilangan biner itu hasilnya ya, adalah 11001. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Hilmi yang telah menjawab pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Mungkin demikian diskusi kita pada kali ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya juga sebagai moderator memohon maaf atas semua kesalahan saya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.